Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat datang di Meet malam ini. Kita akan membahas masalah sharing mengenai bagaimana sih membuat hobinya kita menjadi bisnis. Jadi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikutan daftar, terus juga yang sudah nge-follow Instagramnya dari Siriusin Bimbel. Terima kasih banyak. Malam ini kita akan coba untuk nge-sharing apa sih yang membuat hobinya kita itu bisa jadi bisnis. Jadi presentasi ini materi yang akan disampaikan adalah tips and tricks menemukan hobi sehingga hobi ini kita bisa ubah menjadi sebuah bisnis yang tentunya menghasilkan untuk kita. Kemudian tahapan menjalankan bisnis. Jadi bisnis itu tidak instan, teman-teman. Bisnis itu harus ada tahapan-tahapannya dan bagaimana konsistennya kita untuk menjaga bisnis ini agar tetap punya plan dan punya strategi bisnisnya sendiri untuk menghadapi persaingan untuk saat ini. Kemudian untuk makanan frozen, baik itu istilahnya itu cepat saji, frozen, ataupun yang harus pre-order ataupun yang dalam kemasan, itu sudah saat ini ada aturan halal yang tahun kemarin itu diterapkan sampai awal 2025. Itu akan semua produk dari baik UMKM, baik dari produsen besar itu harus mempunyai logo halal ya. Nah, untuk pengurusan halal ini sendiri seperti apa cara dan langkah-langkahnya itu akan aku bahas di sesi sharing kali ini, dan itu adalah berdasarkan dari yang aku bangun saat ini ya. Jadi itu berdasarkan dari pengalaman Studiosin itu sendiri. Se uh, Itu adalah pembukaan untuk season malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin sharing season 2 ini. Jadi yang pertama itu aku udah pernah sharing untuk bagaimana sih caranya membuat CV, yang sudah aku upload juga videonya di konten YouTube aku di channel Siriosin. Tentunya semua untuk akun kami itu namanya Siriosin semua, cuman beda di belakangnya doang karena untuk peruntukan yang berbeda. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin season 2 ini, dimana season 2 ini adalah mengenai sharing membuat hobi menjadi bisnis. Kemudian untuk informasi, materi dan rekaman ini akan di-share di akun YouTube-nya kita, akun YouTube Sirasin. Jadi teman-teman, kalaupun nanti one day kalian masih membutuhkan atau kira-kira informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, boleh banget untuk di-share dari YouTube-nya kita Siriosin ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Siriosin Bimbel untuk tahu informasi terupdate. Jadi kira-kira nanti ada sharing apa lagi nih yang akan kita buat, dan itu tentunya free. Siap. Dan jangan lupa juga bahwasannya Siriosin Bimbel ini akan bekerja sama dengan KPCDI Palembang. Untuk informasi KPCDI, teman-teman bisa langsung follow Instagram KPCDI. Itu adalah komunitas cuci darah Palembang. Jadi untuk seputaran kesehatan dan penyakit cuci darah, ataupun penyuluhan cuci darah, ataupun bagaimana sih perkembangan cuci darah di Palembang, itu boleh banget langsung saja dikepoin Instagramnya KPCDI ya guys. Tak kenal maka tak sayang, boleh banget kita kenalan dulu ya. Nah, perkenalkan, saya adalah owner dari Siriosin, di mana Siriosin itu sudah memiliki banyak cabang dari bisnis aku sendiri itu ada passion. Kemudian aku juga lagi mengembangkan untuk bimbel, dan aku juga adalah content creator YouTube. Dengan konten YouTube-nya aku bisa teman-teman lihat di channel YouTube-nya aku Siriosin, dan saya juga merupakan dosen teknik informatika di suatu lembaga kampus. Kemudian saya adalah anggota UMKM Palembang, dan saya juga adalah anggota dari komunitas KPCDI. That's why kenapa ada KPCDI di setiap momen-momen kami melakukan pengabdian masyarakat, kami melakukan sharing, itu pasti saya akan membawa KPCDI. So guys, jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada mau tahu mengenai kira-kira apa sih itu yang namanya cuci darah, kira-kira kita ini umur berapa sih, apakah kita bisa punya potensi untuk kena penyakit yang mengharuskan kita untuk melakukan rutinitas cuci darah, itu gejalanya seperti apa dan pencegahannya seperti apa, jangan lupa di follow ya Instagramnya KPCDI Palembang. So guys, terima kasih. Kita nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi materi pertama kita itu adalah tips and tricks. Nah, kita kan punya hobi nih.
kira-kira kita punya hobi nih ngapain. Jadi kalau kalian tanya ke aku, hobinya aku apa, hobi aku banyak banget, dan semuanya itu aku relate banget untuk apa sih yang aku bisa, kemudian hobi yang aku bisa itu apa, kemudian kira-kira ini bermanfaat nggak sih untuk hidup aku. Jadi pertama itu, sebelum kalian tahu hobi kalian itu bisa menghasilkan atau tidak, kalian harus kenali dulu diri kalian sendiri, kemudian kenali komunitas hobinya kalian, kemudian peluang dari hobi kamu sendiri ini apa. Yang pertama itu adalah kenali diri sendiri. Jadi sebelum kita membangun bisnis, yang pertama kali kita harus kenali adalah keuangannya kita. Apakah pada saat kita membangun bisnis ini, ya, dari hobinya kita, itu bisa mengcover semua kegiatan dari bisnisnya kita. Contoh nih, kalau misalnya teman-teman punya hobi untuk masak, ya, punya hobi masak, kemudian kalian punya kesempatan atau skill untuk meramu-ramu meracik ulang dari resep-resep orang lain. Itu kan dilihat dulu nih, untuk membangun satu resep yang kalian racik-racik ulang butuh yang namanya modal. Kira-kira keuangan kalian bisa mengcover untuk itu dulu atau tidak. Kemudian jangan juga langsung berpikir, oh nanti kalau aku punya bisnis, aku langsung punya bisnis yang besar, orang banyak beli, kemudian itu akan membuat keuangan kalian akan berputar. Tidak selamanya bisnis yang kalian bangun itu langsung meledak, ya. Jadi akan ada plus minusnya juga, apalagi kalau langsung viral dalam waktu dekat, karena kita punya konten yang kita endorse dengan yang konsisten kita jaga. Itu pasti yang lebih bagus adalah bisnis yang kita jaga secara konsisten ketimbang kita endorse orang lain yang viral di saat itu dan akan turun di saat itu juga, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak maintain untuk bagaimana bisnisnya kita itu bisa berjalan, itu terlihat dari keuangan kita dulu, ya. Kalau keuangan kita kuat, bisa untuk cover itu, kemudian ada lagi keuangan untuk mencadangkan jika terjadi sesuatu di bisnis kita. Yang paling buruk itu adalah bakar modal. Dalam artian bakar modal itu kita menjalankan bisnis tapi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, malah barang kita itu akan habis. Jadi kita harus butuh modal tambahan. Itulah kenapa kita harus pertama kali sebelum menjalankan bisnis dari hobinya kita harus kenali keuangan kita dulu, ya guys. Keuangan kita ini kuat atau tidak. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak kuat dengan keuangan, tapi teman-teman punya hobi, mungkin teman-teman bisa cari alternatif lain. Jadi teman-teman punya circle pertemanan. Pertemanan ini jangan cuma temenan doang, tapi kita juga harus ada azas manfaat. Jadi contohnya gini, kalau misalnya teman-teman punya hobi dan teman-teman keuangannya tidak kuat, boleh saja nih kita merger dengan teman. Jadi kita ada kayak kerjasama lah sama teman punya uang, kita punya skill, why not? Jadi kita bisa jalan. Tapi kalau misalnya teman-teman kita ternyata memiliki satu hobi yang sama, nah mungkin ini bisa menjadi peluang bisnisnya kita. Jadi kalau misalnya ada sesuatu updatean yang baru, kita bisa menawarkan langsung ke temannya kita, sehingga orang-orang akan tahu bahwasanya pusat dari hobi ini adalah kita. Jadi kalau misalnya ada update apa-apa, kita yang dicari. Nah, jadi kalau misalnya kita yang dicari, misalnya nih, kan orang tuh kalau misalnya ngomongin makanan, nanti siang makan apa ya kita ya, mau makan di mana. Nah, itu biasanya orang-orang kayak kalau misalnya anak-anak kantoran itu akan lama nih rooming nih, kira-kira mau makan di mana ya. Tapi kalau misalnya menurut lidahnya sudah enak, kemudian dia juga sudah kebiasa di sana, itu pasti langsung nebaknya, oh makannya ke sana aja. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita nge-branding diri kita kayak gitu. Jadi pada saat teman-teman kita jauh atau teman-teman kita lagi butuh, orang-orang akan ingat, oh si A nih yang punya hobi ini, gitu. Kemudian kekuatan media sosial itu sangat kuat ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman punya media sosial, itu sangat bagus banget untuk dimanfaatin. Jadi kita tuh sangat butuh yang namanya impression, dimana kita itu harus ngeposting setiap hari. Nah, ini adalah konsistennya kita sebagai pembisnis, apakah kita itu konsisten atau tidak. Karena pada saat kita konten setiap hari, otomatis rutinitas jam kerjanya kita atau jam hidupnya kita itu akan terpotong beberapa scene dimana kita itu harus
mikirin ide, mikirin konsep, kemudian mikirin jadwal untuk schedule dari kontennya kita, kemudian kita juga harus mikirin captionnya, kemudian jangan lupa hashtag kita itu bisa atau tidak gitu loh. Jadi membangun bisnis itu bukan cuma sekedar oke, aku punya keuangan, teman circleku oke, aku punya hobi, bisa jalan nih, tidak. Jadi kenalilah dulu teman-teman itu dari keuangan, kemudian circle pertemanan, kemudian media sosial kalian kuat atau tidak. Kalau misalnya tidak kuat, jadi harus dibangun. Jadi aku tidak merekomendasi teman-teman untuk membeli followers ataupun subscriber ataupun apapun itu namanya. Aku tidak merekomendasi itu. Kenapa? Karena pada saat teman-teman beli itu tidak real. Jadi kalau misalnya followers teman-teman tidak real, kemungkinan harga yang teman-teman keluarkan misalnya untuk 1000 followers, dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, hari ini teman-teman dapat 1000 benar-benar naik, tapi itu akan turun terus sampai itu hilang semua. Nah itu kalau misalnya teman-teman resiko beli yang instan ya. Tapi beda banget kalau misalnya teman-teman konsisten, karena kan untuk kayak Instagram itu sudah ada penjadwalan. Jadi teman-teman tinggal desain, kemudian desainnya per 30 hari, dan teman-teman konsisten upload video, upload entah itu reels, entah itu feed dalam satu waktu. Jadi secara otomatis algoritma kalian akan naik sendiri. Nah pada saat algoritma kalian naik sendiri, followers itu akan datang sendiri. Jadi dia akan mencari secara organik. So untuk media sosial kita itu intinya harus konsisten saja guys ya. Tapi untuk menjaga konsisten itu sangat berat sebenarnya. Kemudian mengenali komunitas hobi. Jadi kalau misalnya teman-teman sukanya kuliner, berarti teman-teman harus ikut dengan komunitas kuliner. Kenapa? Karena untuk kalau dapat informasi kayak misalnya ada bazar, misalnya ada pameran, misalnya ada informasi yang untuk mendukung kita sebagai pengusaha kuliner, kita sangat butuh komunitas ini ya. Jadi kita itu harus benar-benar aktif di komunitas. Jadi kita harus tahu nih, kalau untuk komunitas kuliner, kalau misalnya di Palembang sendiri, kalau tempat aku Palembang itu ada di distrik ya, ada di seputaran pedestrian, bukan yang arah IP itu bukannya, tapi memang benar-benar pedestrian. Di dalam situ ada kayak lembaga itu yang menaungi seluruh UMKM di Palembang itu. Nah itu aku ada di komunitas itu. Nah kemudian kalian teman-teman harus tahu juga untuk komunitas hobi teman-teman itu masuk ke kategori yang mana nih? Apakah kategori yang khusus, umum, mayoritas, minoritas, atau yang musiman? Kalau misalnya dia khusus, misalnya nih teman-teman suka yang sesuatu yang mungkin ekstrim. Jadi misalnya teman-teman suka arum jeram, teman-teman suka yang hobi yang alam. Nah itu kekhusus, karena itu kan akan lebih banyak memakan modalnya besar, dan itu juga harus ada asuransi. Dan hanya main untuk ke sana itu kan hanya orang-orang tertentu. Jadi kira-kira untuk yang khusus seperti ini, maunya arah komunitasnya ini kemana nih ya. Jadi kalau misalnya kalian suka alam, kira-kira orang-orang yang mau turun ke alam hobinya apa? Jadi misalnya peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan yang dibutuhkan. Nah mungkin itu adalah peluang yang teman-teman bisa jual di dalam komunitas teman-teman. Jadi misalnya butuh tas, teman-teman bisa menjual tas dengan harga yang murah, atau ada keuntungan-keuntungan kalau beli di teman-teman. Itu adalah tips and tricksnya untuk menemukan hobinya kita bisa jadi bisnis. Atau yang secara umum kayak ini, misalnya kalau umum itu kan banyak orang yang mau makanan itu rata-rata orang mau ya, baik itu pedas tidak pedas, makanya kan ada level-levelnya kalau untuk makanan. Nah itu adalah umum. Mungkin juga teman-teman bisa lihat pada saat di bazar itu mayoritas menjual istilahnya itu makanan yang cepat saji ya kan. Tapi kenapa orang rata-rata setiap booth itu pasti ada makanan cepat saji? Karena secara umum orang-orang akan beli makanan itu gitu loh.
Dan makanan itu selain cepat saji, dia juga awet. Jadi pada saat hari itu tidak laku, itu bisa lagi dijual besok. Nah, untuk ngedapeti informasi itu, kira-kira kita harus dapeti di mana? Nah, tapi kalau misalnya hobi kita itu umum, ya mau tidak mau, karena itu umum, banyak. Pertama, kita akan mudah banget untuk diplagiat. Yang kedua, kita mudah banget untuk plagiat. Mau dipilih saja, kita yang diplagiat atau kita yang jadi plagiat. Ya, kenapa? Karena kan umum, bebas, tidak ada istilahnya itu tidak ada batasan, dan kompetitor kita juga lebih banyak gitu lah. Kemudian apakah bisnisnya kita ini mayoritas itu dalam artian, misalnya teman-teman lihat deh, yang namanya ST3000 itu dari ujung sampai ujung itu pasti ada. Nah, pada saat teman-teman lihat dari ujung sampai ujung, kira-kira menguntungkan atau tidak sih jual ini? Kalau tidak menguntungkan, tapi kenapa semua boots itu pasti ada jual teh 3000 dengan kondisi yang ST jumbo, tapi 3000. Tapi kalau misalnya teman-teman ngitung secara netonya, rugi loh jual itu gitu loh. Kenapa rugi? Karena dalam bisnis kita itu pasti ada ngukur yang namanya sewa tempat, gaji karyawan, kemudian peralatan perlengkapan itu juga harus ada dihitung, karena kan kita itu bukan cuma beli peralatan perlengkapan, tapi pada saat peralatan perlengkapan itu ada, dari keuntungan penjualan itu mau tidak mau kita harus menyisihkan untuk mengembalikan uang yang dibeli untuk peralatan perlengkapan. Kenapa? Peralatan dan perlengkapan itu pasti ada akumulasi penyusutan. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang itu menguntungkan, untung tipis tapi tentunya. Kemudian ada juga nih, misalnya teman-teman hobi banget makan buah. Ya, jadi hobi itu ada juga musiman gitu guys. Jadi ternyata ada musim buah nih, untuk saat ini ada musim durian, ada musim rambutan, kemudian ada musim duku. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman suka buah seperti ini, resikonya apa? Risikonya itu adalah pada saat kita mau coba bisnis ini, ternyata banjir. Kenapa banjir? Karena kan musiman nih. Semua yang punya tempat untuk pusatnya, maksudnya itu adalah kebunnya sendiri, semuanya panen. Nah, pada saat panen itu otomatis akan banjir. Pada saat banjir berarti banyak produk di pasar. Kalau misalnya banyak produk, maka permintaan akan turun. Pada saat permintaan turun, sama artinya harga akan turun. Pada saat harga turun, barang banyak, kita harus obral. Kenapa? Karena kalau misalnya buah ini kita tahan, bermasalah di waktu. Buah yang sudah dipetik dari pohonnya itu ada masa kadaluarsanya. Jadi kalau misalnya kayak durian itu tidak bisa bertahan lebih dari 1 minggu. Ya, jadi kalau misalnya durian itu pasti ada yang belah. Nah, pada saat dia belah itu kan berarti sudah matang. Nah, pada sudah matang, mau tidak mau pada saat dia tidak laku itu akan diubah lagi menjadi menu yang lain gitu loh, atau diobral sedemikian rupa. Jadi jangan sampai dia tidak bisa terjual. Pada saat dia tidak bisa terjual dan terlambat untuk diolah ke tempat yang lain, maka itu akan menjadi rugi untuk kita. Ya, jadi kenalilah dulu produk yang kalian sukai, hobi yang kalian sukai, masuk ke kategori mana, kemudian kira-kira komunitas hobi ini kemana arahnya. Jadi kita bisa tahu nih, oke, hobi aku aku sudah tahu secara spek diri aku sendiri begini. Nah, aku udah punya tahu nih yang namanya komunitas hobi aku ternyata ada di minoritas misalnya. Kalau minoritas kan berarti kita tidak bisa berharap orang langsung beli banyak, orang langsung naik tingkat produksinya, kita tidak bisa. Karena apa? Karena ini minoritas. Dibeli orang mahal, tidak dibeli orang dijual, kalau laku terjual itu harganya pasti sangat mahal. Tapi kalau misalnya tidak dibeli orang, tidak apa-apa, tapi akan menunggu waktu yang lama sampai orang membutuhkannya lagi. Kenapa? Karena itu minoritas. Ya.
Kemudian peluang dari hobi itu sendiri, jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu nih, oh teman-teman hobi banget dengan masak udah oke, kenali diri sendiri oke, skill ada, kemudian komunitas sudah bergabung, nah sekarang kenali dulu masa depannya. Karena kan kalau misalnya makanan, kayak misalnya teman-teman yang kemarin lagi viral itu bakso tumpah, ya kan, dimana kita itu bisa makan bakso sepuasnya dengan harga yang sangat murah. Kira-kira masa depannya gimana nih, ya. Ingat, kita itu tidak bisa langsung bilang ngejudge, oke, bisnis aku ini akan maju banget, itu akan makan waktu yang lama. Jadi selamanya orang akan tahu bakso tumpah itu punya kita. Misalnya kita adalah pendirinya bakso tumpah, yang kita ngelahirinnya, kemudian orang tuh kenal bakso tumpah tuh dari kita, nggak bisa. Kenapa? Karena akan ada plagiat di situ. Jadi plagiat dalam artian orang akan mengikuti cara kita, karena kan itu tidak dibatasi apapun. Jadi pada saat ada yang viral, ya pasti orang akan mengikuti itu, ya kan. Jadi masa depannya itu seperti apa, sepanjang apa sih kalau misalnya kita memulai bisnisnya kita dari hobinya kita yang ini, ya. Kemudian masa hobi itu dalam artian kalau misalnya teman-teman jualan musiman, jadi buah itu kan tidak selamanya ada. Kira-kira masa hobinya ini berapa? Jadi kalau misalnya teman-teman jualnya rambutan itu kan paling banter 3-4 hari kan terjual kan, mau tidak mau harus habis. Nah 3-4 hari pada saat rambutan ini habis, mau jual apa lagi nih nantinya? Jangan sampai kita cuma jual rambutan doang dan ternyata rugi dan ternyata untung, stop. Terus bisnisnya mau kemana gitu. Jadi kan kasihan uang yang sudah terkumpul sebagai modal bisnisnya kita harus putar lagi nih, mau kemana arahnya. Nah untuk memudahkan tahu kira-kira bisnis ini jalan atau tidak, kita harus lihat dulu sejarah dari hobinya kita. Jadi kita akan berkaca ke pengguna ataupun penjual ataupun pencetus hobi kita sebelum kita. Jadi kira-kira orang itu punya hobi yang sama dengan kita dan dia menjalankan bisnis itu, kira-kira sampai saat ini yang mana yang paling berhasil. Jadi kita belajar dari keberhasilan mereka, kemudian juga kita belajar dari kegagalan mereka. Maka itu peluang dari hobi kita sendiri itu untuk menjalankan bisnis, kita bisa punya referensi dari siapa orang yang menjalankan hobi menjadi bisnis yang sama dengan kita. Jadi jangan sampai kita mengikuti kegagalan mereka gitu. Kita mengikuti bagaimana langkah mereka untuk sukses. Jadi itu adalah tips and tricksnya ya, bagaimana caranya mengubah hobinya kita itu menjadi bisnis. Nah kalau misalnya kita sudah tahu nih, oke, kita mau menjalankan hobi A untuk menjadi bisnisnya kita, tahapan untuk menjalankan bisnisnya seperti apa? Jadi ada yang namanya posisi, ada yang namanya skill. Posisinya itu adalah hobi menjadi bisnis dan menemukan peluangnya. Jadi teman-teman harus melihat dulu peluangnya, kira-kira masa pasarnya seperti apa, kemudian target bisnis kalian itu siapa. Jadi kalau misalnya target bisnis, kalau misalnya harga awal yang kalian keluarkan itu mahal, kualitas bagus, dan jarang ataupun hanya kalian ataupun handmade, peluang bisnisnya itu keluarkanlah dari awal harga yang mahal. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman harga yang mahal dan ada yang beli, berarti mangsa pasar kalian tuh dapat. Ya. Tapi kalau misalnya dari awal kalian sudah jarjor-jarjor dengan harga yang murah, ya otomatis kualitas itu akan berbanding dengan quantity. Ya kan? Jadi kalau misalnya barang murah, berarti yang akan kalian kejar bukan kualitas, tapi seberapa banyak produk ini akan laku terjual di pasar. Jadi tidak peduli dengan kualitas. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pertama itu adalah kualitas yang bagus itu tidak ada dengan harga yang murah guys. Jadi itu juga tolong dipertimbangkan. Jadi bagaimana cara kita menjalankan bisnis, kita harus tahu dulu target pasarnya kita itu seperti apa ya. Kemudian skill, beda ya, orang tuh biasanya kalau ngebisnis itu orang tuh langsung mikir, oke lah aku yang megang produksi, aku yang megang marketingnya juga, aku megang desainnya.
Kalau misalnya teman-teman langsung mikir kayak gitu itu bisa gimana gitu ya guys, karena apa, karena itu ribet. Ribet dalam artian kalau memegang semuanya ya, kalau misalnya bisnisnya satu mungkin bisa lah kalau misalnya secara konsisten ya, itu harusnya bagian-bagian sendiri. Karena apa, karena gini ya, untuk marketing dengan pemasaran itu akan berkolaborasi dengan bagian desain dengan media sosial. Tentunya hal pokok yang awal kita miliki itu adalah produksi. Produksi itu adalah bagaimana membuat hingga nge-packaging produk, dan itu butuh waktu yang panjang. Ya, jadi kita tuh sudah benar-benar harus memikirkan bagaimana sih cara membuat produk kita agar terlihat menarik, kemudian untuk tampilannya menarik, kemudian eh, mungkin pada saat dibawa dari tokonya kita, produk tersebut itu akan tetap safety. Kira-kira itu gimana caranya, dan itu urusan sebenarnya bagian produksi. Tapi kalau misalnya teman-teman baru mau mulai bisnis, berarti kan teman-teman bisnis owner nih, yang mau nggak mau teman-teman harus pegang semuanya gitu ya. Karena apa, karena itu akan memakan budget juga. Jadi kalau misalnya kita menggunakan orang dengan kondisi yang kita sendiri saja tidak tahu seberapa banyak sih pendapatan kita untuk ngedapetin pelanggan. Jadi pelanggannya kita beli produk kita seberapa banyak sih durasinya dalam waktu 1 bulan. Jangan sampai kita itu nombok malahan, karena kan untuk gaji karyawan saat ini kan tinggi ya. Jadi jangan sampai kita kerja keras kemudian kita nggak dapat apa-apa, tapi uangnya itu untuk cuma bayar karyawan gitu loh. Jadi pada saat kalian masih belum bisa membayar karyawan, aku tidak rekomen untuk kalian rekrutmen. Jadi teman-teman kerjakanlah sendiri. Jadi teman-teman mau tidak mau harus punya skill. Banyak kok skill sekarang yang gampang, kayak misalnya kalau untuk ngedesain itu teman-teman bisa pakai Canva. Kalau misalnya teman-teman lihat semua konten aku yang di Instagram itu aku menggunakan Canva, itu gratis. Kemudian untuk produksi, karena aku di sini juga kerja dan juga aku juga megang produksi, jadi mau tidak mau makanya aku ngambil untuk semua kerjaan aku itu pre-order. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada kerja lain, jadi mungkin teman-teman bisa open order setiap hari atau dimulai dulu dari marketingnya. Jadi teman-teman buat dulu satu produk, kemudian satu produknya itu kalian foto ya, kemudian dari satu foto itu teman-teman fotonya itu dari banyak angle ya, jadi jangan cuma satu foto. Jadi ini adalah tipsnya, kalau misalnya teman-teman baru mau mulai bisnis, jangan langsung banyak produk, jangan. Jadi mulailah dulu dari minim resiko. Dalam artian minim resiko itu tidak menumpuk barang ya. Jadi kita itu jangan langsung nanti aku mau kontennya apa dong, masa cuman satu kue ini doang gitu loh, tidak. Jadi teman-teman bisa ambil dulu nih, misalnya teman-teman jual satu kue, kuenya ini jangan teman-teman fotonya cuma satu, bisa banyak kok dari angle banyak. Jadi misalnya nih kuenya ini dalam kemasan, kemudian kue di dalam di tampilan di piring, kemudian kue dipotong, kemudian kue, banyak loh yang bisa dijadikan konten dalam satu produk itu. Nah dari satu produk itu pastikan banyak fotonya, banyak dokumentasinya. Nah itu baru diarahkan ke desain. Nah desain itu kan bisa banyak nih, halo good morning, selamat pagi, mungkin teman-teman bisa menyapa untuk pengikutnya. Kemudian bisa ditanya nih, teman-teman hari ini mau ngapain, jangan lupa ya beli kuenya kita gitu. Jadi itu sudah masuk ke desain. Jadi tidak serta-merta harus menampilkan produk kita terus gitu kan. Jadi kalau misalnya udah bisa konsep kayak gitu, nanti barulah kalau misalnya ada pembeli baru masuk ke bagian marketing. Nanti marketing itu akan mencoba menggunakan bahasa yang sedemikian rupa itu akan menjadi caption. Nah jadi teman-teman boleh banget dilihat dari caption-caption Instagram yang lain yang sejenis, kira-kira kalau captionnya itu bagusnya seperti apa, kemudian hashtag yang digunakan seperti apa. Atau teman-teman bisa juga kok nyari pakai kode random. Teman-teman bisa cek untuk yang trending untuk hari ini hashtagnya apa gitu ya. Kemudian pemanfaatan media sosial, kalau misalnya teman-teman mau
cari ibu-ibu ya, boleh banget aku rekomen itu marketplace yang ada di Facebook ya. Jadi kalau misalnya teman-teman arahnya itu yang kira-kira 40 30 ke atas, 30 40 50 60, itu aku rekomen banget di Facebook karena mereka akan lebih aktif di Facebook. Tapi kalau misalnya mangsa pasarnya teman-teman itu yang anak-anak sekolahan, SD, SMP dan lain sebagainya, itu TikTok guys ya, itu direkomend banget di TikTok. Atau teman-teman suka banget yang baca segala macam, yang cepet banget informasinya, Twitter itu juga bisa guys untuk media pemasaran. Terus kalau misalnya kalian mau branding, Instagram. Jadi biasanya orang akan cari, kalau misalnya kayak investor ataupun orang-orang yang mau mencari bisnis kayak di UMKM itu kan biasanya ada penawaran dengan perusahaan, mereka biasanya nyarinya langsung di Google. Biasanya mereka ngecek di Google bisnis itu kita harus punya, jadi kita tuh bukan langsung harus punya website ya, tidak. Jadi setidaknya kita itu punya Google Business. Nah di Google Business itu pada saat nama kita diketik itu akan terlihat langsung kira-kira bisnis kita apa, lokasinya di mana. Nah itu biasanya yang pertama kali orang lihat. Kemudian seberapa banyak media sosial kita yang kita gunakan. Jadi yang pasti di atas itu adalah Instagram. Nah itulah makanya di Instagram itu harus aktif. Setidaknya satu hari itu harus ada satu feed ya, atau satu reels juga tidak apa-apa, atau di bolong-bolong pun tidak ada masalah. Tapi kan intinya pada saat teman-teman punya media sosial, teman-teman punya waktu, silakan desain per 30 hari, langsung aja di submit, di upload di Instagramnya dengan timing jadwal ya. Itu salah satu tahapan menjalankan bisnis untuk pemula. Kemudian pada saat bisnisnya sudah jalan, apa saja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu strategi guys. Strategi kita ini bagaimana untuk menjalankan bisnisnya kita. Oke, kita sudah tahu nih bahwasanya kita harus bikin iklan per 30 hari. Ya kan? Berarti kita sudah harus tahu nih per minggu itu akan ada gebrakan apa. Misalnya ada kegiatan apa nih? Oh, kayak ini nih bulan di Januari ini ada yang namanya Imlek. Nah, kalau misalnya ada Imlek berarti kan kita jor-joran nih untuk kegiatan Imlek, berarti konten kita akan bernuansa Imlek. Kemudian kita akan punya diskon misalnya, atau kita menggunakan bahasa marketingnya, atau kita menggunakan lagu-lagu Imlek. Itu salah satu strategi untuk menjalankan bisnis. Jadi algoritmanya kita atau impressionnya kita itu bisa naik ya. Kemudian misalnya teman-teman, aku cuman sebagai untuk produksi tapi aku nggak bisa untuk melakukan pemasaran. Nah ini kita butuh partner guys. Partner ini kamu cari orang yang nggak bisa bikin. Jadi bukan berarti orangnya ini nggak bisa bikin. Semua orang pasti bisa bikin bisnis yang sama dengan kita, tapi dia tidak punya skill untuk membuat produksi ini gitu ya. Karena untuk produksi dengan marketing itu sangat beda jauh prosesnya guys. Jadi kita butuh yang namanya partner, baik itu dari keuangan, baik itu dari segi yang kita sudah tahu kekurangan kita apa. Nah itu kita butuh partner. Tapi kalau teman-teman nggak butuh, nggak ada masalah juga. Jadi partner itu bisa menjadi opsional ya. Dan karyawan itu juga opsional. Misalnya teman-teman kalau misalnya untuk bisnisnya teman-teman sudah kuat ya, jadi setidaknya omset teman-teman itu sudah bisa menutupi operasional, kemudian sudah bisa menutupi biaya, sudah bisa untuk menggaji atau ada lebih, aku rekomen untuk punya karyawan dan buka cabang baru ya. Tapi kalau misalnya belum bisa menutupi operasional, kalau bisa silakan bergerak sendiri. Nah untuk website juga opsional. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman masih kecil bisnisnya, itu silakan kita pakai yang namanya Google Business. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung di Google, ikuti aja langkah-langkahnya. Nanti di situ ada mapnya, kalian tag aja rumah kalian tuh ada di mana titiknya. Nanti secara otomatis itu bisa punya web sendiri yang sudah difasilitasi oleh Google. Ya, kemudian
marketing itu kita mau tidak mau kita harus melek teknologi saat ini, kita harus mengikuti mangsa pasar. Pasar sekarang ini lagi kemana nih arahnya. Kalau untuk saat ini kan lagi banyak nih, kayak misalnya lagi kasusnya anak durhaka kan, nah itu dipresetin karena kan kita mau ngikuti algoritmanya. Jadi siapa tahu by kliknya kita itu, bisnisnya kita bisa ikutan by klik ke situ. Kemudian hati-hati juga dengan persaingan. Jadi tidak selamanya ide yang kita keluarkan itu bisa kita klaim itu punya kita dan orang lain tidak bisa ikutan, tidak bisa ya, karena persaingan itu kuat, baik itu ide, harga, kemudian kualitas, quantity, itu sangat bersaing. Jadi teman-teman semangat untuk urusan yang ini ya. Jadi antara marketing dengan persaingan itu kita harus benar-benar excited, dan kita juga harus benar-benar effort untuk memperjuangkan. Kemudian untuk customer service, nah ini kalau misalnya untuk bisnis pemula, kalian harus punya yang namanya WA bisnis ya. Jadi jangan menyamaratakan WA pribadi dengan WA bisnis. Kalau bisa dibedakan, jadi mainnya 2 nomor. Jadi urusan pribadi ya pribadi, urusan bisnis ya bisnis gitu ya guys. Jadi kalau misalnya pada saat teman-teman lambat bales, WA bisnis itu bisa ngebales sendiri. Jadi mohon maaf saya sedang berada di luar kota, atau saya sedang ini. Jadi customer itu tidak kecewa dengan kita. Atau misalnya kayak kemarin aku ada masalah produk itu ternyata sudah tidak baik tapi masih di display, karena kan aku ada cabang, mainnya cabang. Jadi konsumen aku, karena di setiap produknya aku tuh pasti ada nomor bisnisnya aku kan, karena aku masih kecil, bisnis aku tuh masih kecil, jadi orang bisa langsung masuk ke nomornya aku. Nah nomornya aku itu WA bisnis, jadi aku udah tahu nih, oh ini komplain dari customer, bukan dari nomor pribadi. Kalau nomor pribadi kan urusan keluarga gitu, jadi kita tuh lebih cepat nangkepnya, ini urusan bisnis, ini urusan pribadi. Jadi jangan disamakan kalau bisa. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah, ternyata bisnis teman-teman itu berjalan dengan baik dan sudah menghasilkan, kalau bisa uang bisnis itu punya bisnis, uang pribadi punya pribadi. Jangan pernah makan uang bisnis. Kenapa? Karena teman-teman ambil uang bisnis dijadikan uang pribadi, insya Allah pasti bangkrut guys. Kenapa gitu? Karena gini, konsepnya itu adalah bisnis, dimana uang bisnis ini kita harus putar untuk melahirkan bisnis baru. Jadi perputaran bisnisnya kita itu tetap berjalan gitu. Jadi kalau misalnya nih kita nanam modalnya tuh 1 juta, dari 1 juta itu sudah kita beliin peralatan perlengkapan sekian hingga menghasilkan produk ini kan harus muter. Bagaimana caranya misalnya produk ini bisa terjual, nanti akan balik dengan duit 1,5 juta deh. Berarti kan 1 juta modal sudah balik, sisa 500.000. Nah yang 500.000 ini tidak boleh jadi pribadi. Kenapa? Karena ini harus dijadikan modal lagi. Jadi kalau misalnya 1 juta modal, dia balik 1,5 juta, otomatis kita harus membesarkan bisnis kita ya. 1,5 juta ini bakar lagi jadi modal. Nah lama-lama bisnis kita akan besar. Nah pada saat dia sudah besar dan keuntungannya itu bisa 100%, teman-teman bisa ambil 30%, 70% kita putar lagi. Paling banter 30% itu sudah besar ya. Investasikan lagi ke bisnis yang mana. Jadi bisnisnya itu nggak cuma 1, ada 2, ada 3. Jadi misalnya kalau nggak mau bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, cabang aja deh. Cabang 1, cabang 2, cabang 3, itu namanya investasi guys. Yap. Jadi jangan pernah memakan uang bisnis, uang pribadi, jangan dikacau. Keuangan itu, pencatatan keuangan itu sangat penting. Yap. Nah, terlepas dari bagaimana caranya kita menjalankan bisnis, ada aturan saat ini, aturan untuk halal. Jadi aturan halal kalau pada saat aku tahun kemarin itu 2025 awal itu sudah akan diterapkan di setiap produk. Kalau misalnya produk itu ada logo halal,
yang sudah terdaftar di OSS dan kita punya NIB dan diakui kita itu sebagai UMKM, dan produknya kita itu biasanya kan kalau misalnya sudah terdaftar itu berarti kita sudah bisa mengurusi logo halal ya. Halal itu setiap produk yang memang benar-benar halal itu harus ada logo halalnya, yang sudah ada ini ya, ada sertifikat halalnya. Tapi kalau misalnya dia tidak ngurus sertifikat halal, maka produk itu bukan produk halal, alias ya tahulah sendiri ya. Jadi kan produk sekarang ini ada dua, ada halal sama non halal. Nah, yang tidak punya logo halal itu berarti non halal, untuk aturan yang tahun kemarin yang aku ikuti seminarnya. Ternyata di awal 2025 ini ada pengumuman lagi bahwasanya untuk halal itu dilakukan penundaan, guys. Jadi rencananya itu nanti aturan halal sampai ke 2026. Jadi ini adalah informasi baik untuk teman-teman yang baru punya bisnis tapi belum punya NIB, belum punya OSS. Bisa banget langsung ke tempat-tempat teman-teman lembaga-lembaga yang menaungi ini. Jadi misalnya teman-teman bisa langsung cek dari Google teman-teman untuk mengurus OSS itu ada di mana. OSS itu adalah sistem perizinan berurusan integrasi secara elektronik. Bisa langsung akses websitenya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa akses websitenya, teman-teman bisa langsung ke tempatnya. Jadi nama lembaganya silakan cari sendiri ya di Google ya. Karena setiap tempat itu pasti ada istilahnya apa ya, ada perbedaan-perbedaannya lah ya. Jadi silakan coba dicek dulu tempat teman-teman, karena kayak tempat aku aja komunitas itu ada juga loh yang bantu untuk ngurus OSS. Tapi yang untuk aku, karena aku dari pemerintahan, aku diurus sama pemerintah langsung gitu kan. Jadi silakan coba deh cek dari komunitasnya bisakah mengurus OSS teman-teman ya. Nah tentunya kalau misalnya kalau misalnya untuk urusan halal itu juga nanti akan terbagi yang frozen atau yang langsung jadi. Nah kalau misalnya yang langsung jadi, yang tidak frozen itu biasanya lebih cepat ketimbang kita yang frozen, karena frozen itu lebih banyak ininya ya, lebih banyak aturannya. Jadi kalau frozen itu sudah harus ada, kalau nggak salah kemarin itu harus ada izin Depkes deh, karena itu harus ada penelitian dulu kira-kira aman atau tidak sampai penggunaan produk itu di suhu ruang. Jadi kalau misalnya dia di dalam frozen itu berapa lama bisa bertahan, dan itu harus ada penelitiannya dulu. Jadi kita tidak bisa ngeklaim oh produk frozen itu bisa bertahan 1 tahun jika disimpan dalam suhu ruang sekian. Nah itu nggak bisa langsung gitu guys. Jadi kalau untuk yang non frozen, yang frozen itu ada aturannya lagi. Tapi kalau yang non frozen, kalau misalnya kayak non unggas, yang jelas kita pakai bahan yang sudah ada logo halalnya, itu biasanya lebih cepat. Intinya kalau misalnya teman-teman mau aturan halal, balik dulu ke lembaganya teman-teman, kemudian urus dulu perizinan bisnisnya teman-teman. Itu namanya ada NIB. NIB itu urusnya di OSS. Nanti akan ada keluar PIRT namanya. Nah untuk ini nanti bisa langsung tanya lagi ke tempat teman-teman sendiri, karena tempat itu pasti berbeda ya. Yang ini selamat berjuang guys, dan harus cepat diurus ya. Nah so guys, jadi itulah sharing-sharing aku malam ini. Terima kasih untuk yang sudah ikut dan sudah mendengarkan. Jangan lupa nih, nanti akan ada season berikutnya, yaitu season 3, dimana materi yang akan di sharing itu ada menemukan masalah penelitian, menentukan metode penelitian, merancang hasil penelitian, menemukan judul itu seperti apa, bagaimana, dan apa saja sih langkah-langkahnya. Daftarkan dirimu sekarang juga, tapi jangan lupa follow dulu Instagram Siriosin Bimbel tentunya. Oke, jadi ini nanti akan ada kok di Instagramnya aku. Untuk informasinya pantengin Instagram aku di Siriosin Bimbel. So guys, terima kasih banget yang sudah ikutan, terima kasih banyak. Dan untuk KPCDI Palembang, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan
mengizinkan untuk penggunaan logo. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikuti sharing ini. Sampai jumpa di sharing aku berikutnya. Kalau misalnya ada tanya-tanya setelah dari ini ya, jadi aku matiin dulu live-nya. So guys, terima kasih banyak.